lain, nggak niatin osak gitu misalnya. Nah, dari situ saya sebagai orang tua mempunyai ide ketika ada apa kami dukung dari rumah, kami support untuk bisa lebih percaya diri. Bahkan sampai kalau yang saya nggak bisa nunggu, saya sempetin nunggu gitu. Kemudian ada guru PPL mengadakan lomba-lomba sampai dia cerita PPL-nya begini begitu, lebih tertarik gitu karena mungkin gurunya lebih banyak, jadi dapat perhatian guru lebih banyak. Nah, akhirnya saya sengaja ketika guru PPL-nya itu akan pergi, ada penghargaan, saya beli piala sendiri untuk anak saya supaya dia lebih percaya diri. Tapi bilangnya yang ngasih gurunya. Dan alhamdulillah setelah itu berubah gitu. Dia mau belajar, dia mau menghafal, dia mau maju dan sebagainya. Itu ternyata ada, ya itu salah satu contoh Bun. Jadi anak itu memang butuh motivasi, dukungan, semangat gitu. Walaupun mungkin seperti anak saya nggak begitu menonjol, tapi ternyata hanya di sepertemuan saja itu akan mempunyai perbedaan yang saya sudah lakukan, maksudnya eksperimen saya. Anak itu ada cara-caranya. Dan untuk yang siswa putri, malu tapi Bu, suaranya hilang. Sinyalnya mungkin Pak Oyen. Halo Bu Winda. Gimana Bu Winda? Bu Denden? Iya Pak Oyen. Kayaknya ada kesalahan audio di Bu Winda. Untuk rekapan pertanyaan yang tadi saya sampaikan di WA jenengan direkap aja. Nanti kan sambil memperbaiki itu Bu Winda. Oke. Teman-teman sambil menunggu Halo. itu Bu Winda sudah Bu Winda. Nggih, Bu Winda. Gimana Bu? Bu Winda? Halo Bu Winda? Sambil menunggu ya teman-teman, tadi sudah ada beberapa teman-teman yang japri, baik ke saya maupun ke Pak Oyen, untuk memberikan pertanyaan. Ini sudah ada 9 yang japri teman-teman. Barangkali nanti pada saat kuliah ini waktunya tidak cukup, silakan teman-teman untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang belum tertampung. Nanti insya Allah saya bersama Pak Oyen akan japri kepada Bu Winda supaya teman-teman nanti untuk penilaian bisa masuk semuanya teman-teman begitu. Monggo Bu Winda, sepertinya Bu Winda sudah siap. Bagaimana Bu Winda? Putin. Nggih. Putin, ini Bu Windanya bilangnya mau jawab via WA. Oh, oke. Maaf. Teman-teman. Kayak gini Bu Tintin, tolong. Ini kan Winda mau jawab lewat WA yang di WAG, yang di Tuweb. Nanti nanyanya lewat sini, nanti
beliaunya mau membalas di WAG yang tuwek berarti. Oke. 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 Monggo. Berarti ini teman-teman silahkan saya japri saja untuk selanjutnya tadi Bu Amri. Bu Amri silahkan menuliskan di WAG-nya. Di grup WAG, jangan di grup tuwek. Itu nanyanya. Ya, teman-teman. Nanyanya. Iya sudah tak. Ya. Iya, sudah saya infokan untuk menulisnya di WAG saja. Di WAG. Bu Tintin, halo. Oke. Berarti di WA grup yang mata kuliah ya? Iya. Oh, iya. Silakan teman-teman dibuka untuk grup di grup pengembangan fisik. Biar nanti Bu Winda bisa menjawabnya. Ya, silakan teman-teman. Bu Amri, saya persilakan untuk menuliskan di grup. Setelah Bu Amri, silakan nanti Bu Mei. Bersiap-siap untuk menuliskannya dulu. Sebentar, saya mau ngomong di ini ya. Bu Tintin. Pak Oyen. Iya, Pak Oyen. Ya. Bu Indah, Mas. Bu Winda sudah lagi balas di WAG. Ya. Saya mau menyampaikan ke teman-teman terkait dengan ini kan karena kesalahan teknis dari audio mungkin. Jadi tolong teman-teman kalau mau menanyakan tentang penjelasan tadi, jenengan ketik di WAG ya. Dan untuk waktunya sehabis kuliah pun ya bisa, sekarang pun ya bisa, nggak apa-apa. Dan jangan dijabri dosen, tapi di grup itu, karena grup itu yang sudah diketahui oleh pihak UT, seperti itu. Jadi grup ini sudah masuk di UT. Kemudian yang kedua, terkait apa yang dipresentasikan oleh Bu Winda, nanti Bu Tintin tolong minta filenya untuk teman-teman supaya lebih jelas apa yang disampaikan, karena penerimaan teman-teman kan tidak menyeluruh hanya dengan mendengarkan. Jadi perlu istilahnya presentasinya, file PPT-nya perlu, teman-teman perlu. Nanti disampaikan ya Mbak Tintin. Itu saja Mbak Tintin. Terima kasih. Oke teman-teman. File PPT-nya sudah saya share di grup pengembangan fisik. Silakan nanti teman-teman dicek, itu sudah ada. Dan saya juga sudah berusaha untuk mencoba catatan kecil yang tadi mungkin di PPT tidak disampaikan, tapi saya sedikit mencatat apa yang tadi disampaikan oleh Bu Winda. Ya. Selanjutnya monggo teman-teman yang tadi sudah ingin bertanya, silakan teman-teman di WA grup saja ditanyakan. Insya Allah Bu Winda siap untuk menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua. Begitu Bu Winda? Ini teman-teman yang lain. Nah, Bu Winda sudah muncul kembali ini. Ya, gimana Bu Winda? Ya, sepertinya sinyalnya belum lancar.
juga. Ini gambarnya sudah muncul, tapi suaranya belum terdengar, Bu Winda. Bu Tintin, itu ada yang masih bingung, masih japri di saya, tolong diarahkan lagi untuk di grup WAG mata kuliah. Ya, oke teman-teman, sekali lagi buat teman-teman di mata kuliah pengembangan fisik untuk memberikan pertanyaan di grup saja, karena melihat kondisi sinyal di Bu Winda belum lancar kembali. Jadi tolong teman-teman dimaksimalkan terlebih dahulu untuk di WA grup saja. Insya Allah Bu Winda siap untuk menjawab. Mungkin jawabannya tidak harus sekarang dan kita bisa bersabar untuk menunggu Bu Winda untuk menjawabnya. Begitu teman-teman. Sekali lagi silakan teman-teman di grup saja. Ya, maaf, gimana? Ya. Ini langsung memberikan pertanyaan atau mau diatur berdasarkan urutan tadi yang bertanya ya? Oke, saya lihat kondisi Bu Winda. Bu Winda, ntar tak japri terlebih dahulu ya Bu Windanya, karena memang ini sinyalnya tidak bagus, jadi beliau belum bisa memberikan jawaban. Nanti tak japri sebentar ya. Sepertinya teman-teman saya sudah berusaha mencoba menghubungi. Udah bisa? Sudah bisa? Oh iya. Oh iya ya, silakan Bu Winda. Alhamdulillah sudah on kembali. Silakan Bu Winda. Baik. Tadi yang dari pertanyaan yang pertama tadi, Bun. Oke, dari silakan Bu Winda. Baik, Bunda, tadi ya untuk anak apa yang sebenarnya motoriknya bagus tapi tidak percaya diri, itu perlu dukungan motivasi dan dukungan dari semua pihak, baik guru, kemudian orang tuanya yang penting. Dan kalau ada sejarah tadi, dulu percaya diri dan sekarang nggak percaya diri, berarti ada kejadian apa? Setelah ada kejadian apa sehingga yang membuat dia tidak percaya diri, itu perlu dirunut. Saya tidak bisa memberikan solusi kalau saya belum bertemu dengan anak dan orang tuanya, tetapi solusi paling general adalah memberikan motivasi yang lebih dan dukungan, yaitu berupa mungkin pujian atau ya pujian, hadiah kecil. Hadiah tuh nggak harus misalnya permen atau apa yang membuat dia apa yang dia sukai gitu. Karena anak sebenarnya sering suka dipuji gitu, digombalin sebenarnya seperti itu. Kemudian untuk anak putri yang sebenarnya pemalu, tapi ketika dia sudah naik pentas dan dia bisa percaya dirinya tinggi, itu luar biasa dan itu kalau saya itu aset ya. Sehingga saya akan memberikan stimulus atau rangsangan yang levelnya lebih di antara teman-temannya justru. Karena anak-anak ini pemalu tapi ternyata suka tantangan. Jadi untuk masing-masing anak ini pelakunya memang berbeda dan semoga kedepannya bisa lebih baik. Kemudian ini ada pertanyaan,
untuk ngompol. Ngompol itu dari Ibu Yuliati ini, apakah dengan gerak motorik kasar yang terlalu aktif bisa menyebabkan mempengaruhi anak yang suka ngompol? Ngompol itu ada dua macam, ada penyebabnya, ada dua penyebab. Yang pertama adalah penyebab fisik, kondisi fisik di mana kandung kemihnya itu turun. Nah, untuk fisik ini bisa berbagai, namanya harus ke dokter atau enggak kalau orang desa biasanya diurut gitu. Kalau itu ya bisa ke dokter, karena ini penyebabnya. Dan biasanya kalau anak-anak yang suka ngompol karena fisik, itu biasanya kalau aktivitasnya berat, dia akan ngompol. Kemudian berikutnya aspek psikologis. Anak yang ngompol ini juga ada karena aspek kejiwaan. Yang pertama, jiwanya malas buat pipis gitu. Dia tidur pengen pipis tapi malas orang tidur mau pipis di kasur aja nggak apa-apa kok. Misalnya nggak ada teguran dari orang tua. Maka pas bayi itu nggak harus bayi. Ada namanya toilet training. Ngompol ini juga mungkin pas kecilnya itu nggak diberikan toilet training. Toilet training ini dimulai dari kapan? Dimulai dari anak bisa dari kecil. Jadi kalau memang kita sudah tahu jadwalnya dia pipis, kasih dia itu misalnya pas pipis atau diangkat kakinya biar dia merasa jijik. Dan kalau pipis, walaupun pakai pampers, kalau jamnya dia udah mau pipis, dilepas celananya supaya dia pipis, nggak pipis di celana misalnya. Atau kalau tidur, udah tahu jadwalnya pipis, dibangunin, sehingga dia bisa pipis di toilet. Nah, ini namanya toilet training. Anak-anak yang suka ngompol secara psikologis ini memang harus diterapi secara psikologis juga dengan salah satunya adalah metode dengan toilet training itu, mengajarkan anak malu untuk pipis di kasur. Kemudian sebagai orang tua juga tahu kapan jamnya, karena kita mendidik anak ada orang tuanya, memang guru harus bekerja sama dengan orang tua supaya anak ini lebih maju kan, belajar supaya lebih baik seperti itu. Gitu ya Bunda. Iya, terima kasih. Jawabannya. Sama Bun. Boleh dibaca lagi Bun. Ada tuh di penelitian yang tentang ngompol juga ada. Jadi saya tahunya juga dari situ Bun. Kemudian ini dari Bu Tina. Sama pengamatan saya mengajar anak yang cerdas cenderung cepat menirukan gerak motorik. Namun anak yang gerak motoriknya over petakilan, bahasa Purbalinganya, seringnya kurang bisa berhitung. Mengapa demikian? Saya Bu Umi Marianti. Salam kenal. Oke, Bun. Cerdas motorik yang petakilan seringnya kurang bisa berhitung. Mengapa demikian? Karena memang kecerdasan dia adalah kecerdasan motorik. Di mana sebenarnya kalau punya kecerdasan motorik ini, dia bisa belajar melalui gerak, Bun. Jadi untuk matematikanya suruh dia duduk diem, konsentrasi untuk belajar matematika, pasti akan sulit. Tetapi kalau belajar matematikanya menggunakan aktivitas gerak, insya Allah dia akan lebih bisa memahami. Cuman saya belum tahu ini matematikanya ngajarnya yang seperti apa, Bun. Maksudnya apakah matematika anak TK kan biasanya mengenal angka begitu? Atau mengenal angka kadang-kadang mengenal ada contohnya kayak gitu. Biasanya ada apa namanya, bikin sendiri guru tapi itu ada gambarnya biasanya. Namanya menghitung apa, terus apa pengurangan ceruk kayak gitu biasanya. Ya, itu Bunda sudah punya metodenya. Jadi sebenarnya untuk motorik ini bisa ngajarin apa saja melalui aktivitas motorik. Anak yang cerdas motoriknya, tapi petakilan itu nggak bisa konsentrasi, maka diberikan tugas yang banyak geraknya, tetapi tujuan dari pengajaran itu tercapai. Kalau yang lain bisa duduk, dia bisa mengerjakan, kalau mungkin dia nggak bisa ya dengan aktivitas gerak seperti itu. Aktivitas gerak, misalnya lompat 5 kali, kalau lompat 10 kali sambil hitung misalnya 1, 2. Kalau yang lain tahu, angka 10 1 sama 0. Ngitung, ada gambar pensil 10 1 2 3 4 bisa 10. Kalau anak motorik ini dengan gerak belajarnya. Itu Bun.
Karena saya termasuk di Terima dalamnya. kasih Bu Winda. Ya. Oh ya, terima kasih Bu Winda atas penjelasannya. Selanjutnya di sini ada Bunda Media Skarwati. Ini bertanya, seorang anak ketika masih bayi tidak melewati masa perkembangan yang benar, misalnya setelah duduk langsung berdiri dan tidak merangkak. Apakah ketika besar akan memiliki kemampuan motoriknya karena ada fase perkembangan yang tidak terlewati? Nah, ini masing-masing anak kalau yang untuk perkembangan yang nggak urut ini, itu apabila nantinya di usia perkembangannya selanjutnya itu dilatih atau diberi rangsangan melakukan